Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah dan segala berkat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk hikmat, tuntunan, dan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengurapan-Mu Tuhan, dan hikmat-Mu untuk mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan izinkan tidak berarti harus diteruskan dan diulangi untuk dilakukan. Ada kalanya Tuhan izinkan suatu kesalahan terjadi, tapi itu bukan untuk dilanjutkan dan bukan untuk pembenaran atas sikap yang salah di kemudian hari. Kisah Simson menunjukkan adanya kecenderungan melanjutkan apa yang salah karena menganggap hal itu dikenan oleh Tuhan. Sebenarnya Simson adalah pribadi yang spesial yang telah dinyatakan oleh Tuhan dari sejak sebelum ia ada dalam kandungan. Seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada ibunya dan juga kepada ayahnya yang bernama Manoah dan menyatakan tentang akan adanya anak yang khusus ini yang akan dikandung oleh sang ibu. Ia dikatakan akan menjadi seorang nasir Allah yang dipakai Tuhan dalam mengerjakan tugas panggilan secara khusus. Kelebihan yang dimiliki oleh Simson adalah kekuatannya yang jauh melampaui kekuatan manusia rata-rata. Rambutnya tidak boleh kena pisau cukur dan harus dibiarkan terus tumbuh tanpa dicukur. Kita dapat bayangkan bagaimana panjangnya rambut Simson saat itu, yang kemungkinan besar dipilin dan diikat. Tapi di sini saudara, kekuatan Simson tidak dibarengi dengan hikmat. Ia tidak bersandar sepenuhnya kepada kebenaran. Dalam ayat ini tertulis suatu kalimat ayat yang mungkin bagi sebagian besar dari kita sulit untuk dimengerti. Dikatakan di sini, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pada saat itu jatuh cinta kepada seorang wanita Filistin, seorang yang tidak beriman kepada Tuhan, dan meminta agar wanita itu dipinang baginya sebab ia mau menikahinya. Walaupun hal ini berlawanan dengan kebenaran, tapi ini masih diizinkan Tuhan terjadi karena suatu tujuan untuk melawan bangsa Filistin yang saat itu sedang menindas Israel. Membaca ayat ini, saudara, kita perlu memahaminya dalam konteks yang benar. Karena apa yang kelihatannya kontras di sini dan aneh bagi pikiran kita, dapat kita mengerti secara sederhana bahwa Tuhan dapat mengizinkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya untuk mengerjakan suatu perkara yang sesuai dengan tujuannya. Kita perlu menyadari akan satu hal, bahwa Simson meskipun punya karunia kekuatan, tapi ia tidak begitu baik dalam karakternya. Ia lemah secara rohani, mata keranjang, dan begitu mudah dikuasai oleh hawa nafsu, baik seksual dan juga amarah. Jangan kita menjadikan sikap Simson sebagai legitimasi bahwa kita boleh hidup dalam dosa dan ketidakbenaran, karena menganggap bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Sebab apa yang Tuhan izinkan terjadi bukanlah sebuah dasar untuk kita terus melakukannya, bila hal itu prinsipnya adalah sebuah ketidakbenaran. Kalau kita diberikan karunia, jangan sepelekan itu dengan berbuat yang seenaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin terasa sulit untuk memahami bagaimana cara Tuhan bekerja
melalui kehidupan Simson dan bagaimana liku-liku perjalanan hidup Simson yang penuh dengan konflik dan juga kegagalan, tapi yang juga ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Namun kita mendapatkan satu hal yang perlu jadi pegangan kita, yaitu jangan lakukan dan jangan melanjutkan apa yang tidak benar, hanya karena mengira bahwa Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Selama itu adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan, jangan kita lakukan. Simson sebenarnya dapat dipakai Tuhan dengan cara yang lebih luar biasa, seandainya ia mempunyai karakter yang kuat dan iman yang sungguh pada Tuhan, serta tidak terjebak dalam hawa nafsu. Tapi sayangnya, karakternya menjatuhkan dirinya sendiri. Mari kita jadi pribadi-pribadi yang berkarakter kuat dan teguh untuk selalu setia melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita terus dipakai Tuhan untuk jadi berkat dan alat bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menjadi terang bagi langkah kaki kami, memberikan kami pengertian dan tuntunan untuk hidup selaras dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi mengerti dan mengenal akan kehendak-Mu, dan taat dengar-dengaran, melakukan apa yang menjadi firman-Mu bagi kami. Berikan kami hati yang peka, dan tolong kami supaya kami taat ya Tuhan, berserah penuh, menundukkan diri kami sepenuhnya kepadamu, sehingga kami tidak menyimpang kepada dosa. Kami tidak dikuasai oleh hawa nafsu kami sendiri, tapi kami menuruti firman-Mu, sehingga karunia yang Tuhan berikan bermanfaat bagi kami untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Berkati kami ya Bapa di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi, dan lawatlah setiap kami dalam apapun pergumulan kami yang sedang kami hadapi, entah itu sakit penyakit, pergumulan dalam pekerjaan, dalam keuangan, dan dalam segala rencana cita-cita kami. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya, memberikan kelepasan, kesembuhan, dan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.